Sebelum adanya teknologi bayi tabung, bagi para bangsawan kerajaan di Eropa pada masa itu, perkawinan sedarah atau masih sekerabat adalah satu-satunya cara untuk memastikan garis keturunan tetap murni, dan tak ada darah rakyat jelata yang menodai garis ningrat bangsawan mereka. Tetapi apa hasilnya? Berbeda dengan ekspektasi mereka, perkawinan sedarah untuk memastikan darah bangsawan mereka tetap murni justru menimbulkan gangguan lain yang lebih fatal, yaitu kecacatan, baik fisik maupun mental. Inilah beberapa figur dalam sejarah yang mengalami kecacatan genetik, mental, atau fisik dikarenakan perkawinan sedarah atau sekerabat. Raja Carlos II. Orang tua Raja Carlos II dari dinasti Habsburg, yaitu Raja Philip keempat, menikahi keponakannya sendiri, yaitu Mariana dari Austria. Hasil dari perkawinan sedarah itu menjadikan anak mereka Raja Carlos II, yang lahir tahun 1661, harus menanggung akibatnya, di mana ia memiliki lidah yang besar, rahang bawah yang menonjol, dan bibir bawah yang tebal, sehingga ia pun mengalami kesulitan untuk menggigit makanan. Secara teknis, kelainan bentuk ini dikenal sebagai prognatisme mandibula. Lidahnya yang besar membuatnya sulit tetap berada di dalam mulut dan menyebabkan air liur yang berlebihan. Raja juga mengalami keterlambatan perkembangan yang parah. Dia disusui sampai berusia 5 tahun dan tidak pernah menerima pendidikan formal seperti para bangsawan pada umumnya. Bicaranya tertunda sampai ia berusia 4 tahun dan ia tidak bisa berjalan sampai usia 8 tahun. Bahkan setelah dewasa bicaranya sulit dipahami. Carlos II juga impoten dan hanya memiliki satu testis. Karenanya ia tak mampu menghasilkan keturunan, yang akhirnya membuat kekuasaan dinasti Habsburg atas Spanyol pun runtuh saat Carlos II wafat pada tahun 1700. Ratu Joanna. Ratu Joanna berasal dari dinasti Trastamara yang terkenal dengan praktik perkawinan sedarah. Pada tahun 1504, Joanna menjadi Ratu Spanyol dan ia memerintah dengan amat buruk dikarenakan kondisi kejiwaannya yang tidak stabil. Selain Joanna sendiri berasal dari dinasti Trastamara yang kerap kali melakukan perkawinan sedarah. Saat berusia 17 tahun, Joanna menikah dengan Philip ke-1 dari dinasti Habsburg, yang juga salah satu dinasti yang melakukan praktik pernikahan sedarah, sehingga hal tersebut menjadi salah satu faktor penyebab gangguan kejiwaannya. Ratu Victoria. Dikenal sebagai nenek benua Eropa, Ratu Inggris Victoria memiliki gangguan hemofilia yang menyebabkan darahnya susah membeku. Ratu Victoria menikah dengan sepupunya, Pangeran Albert. Dari pernikahannya tersebut, Ratu Victoria dan Pangeran Albert memiliki 9 anak dan 42 cucu. Dari 42 cucu tersebut, 34 orang bertahan hidup, sementara 7 cucu Ratu Victoria wafat karena mewarisi hemofilia tersebut. Tsar-Fik Alexei Nikolaevich. Penyakit hemofilia yang diderita oleh Tsar-Fik Alexei Nikolaevich menjadi salah satu faktor kejatuhan Kekaisaran Rusia pada tahun 1917. Penyebab Tsar-Fik Alexei Nikolaevich menderita hemofilia karena ayahnya, yaitu Tsar Nikolai II, menikah dengan Tsar Alexandra Fyodorovna, yang adalah cucu Ratu Victoria. Salah satu usaha Nikolai II untuk menyelamatkan Tsar-Fik Alexei Nikolaevich adalah dengan meminta bantuan rahib Grigori Rasputin. Dengan metodenya yang konon efektif. Hal tersebut membuat Rasputin seolah menjadi lebih tinggi daripada Tsar, dan secara tidak langsung mengendalikan kehidupan dinasti Romanov, yang pada akhirnya malah membuat kekacauan, sehingga berakibat terjadinya revolusi pada Februari 1917, dan menyebabkan seluruh anggota dinasti Romanov dibunuh pada tahun 1918. Raja George III. Raja Inggris George III yang lahir tahun 1738 merupakan keturunan dinasti Hanover yang syarat dengan perkawinan sedarah, yang berakibat Raja George III memiliki gangguan bipolar dan menderita porfiria, yaitu kondisi di mana urin berubah warna menjadi ungu kebiruan yang memperparah gangguan mentalnya. George III secara rutin keluar dari tugas kerajaannya untuk melarikan diri ke pengasingan dan pemulihan pribadi di Istana Kew. Dia cenderung menguasai hayalan di kemudian hari dan mengalami perlakuan ekstrim, termasuk baju pengekang, terapi lintah, dan mandi es untuk menenangkannya. George III menghabiskan dekade terakhir pemerintahannya dengan bersembunyi, dan akhirnya kehilangan penglihatan dan pendengarannya, hingga ia wafat pada tahun 1820.
Raja Ferdinand ke-1. Saat Raja Austria Franz II menikahi sepupunya, Mary Therese, sebagai pernikahan kedua, putra mereka, Ferdinand ke-1, harus menerima konsekuensi dari pernikahan sedarah tersebut. Ferdinand ke-1 menderita hidrosefalus, sehingga kepalanya dipenuhi cairan dan membuat keterbelakangan mental dan ketidakmampuan motorik. Sama seperti Raja Carlos II, Ferdinand ke-1 juga memiliki rahang Habsburg, lidah yang terlalu besar, tubuh yang kerdil, dan epilepsi. Mengetahui kondisi putranya, Franz II meminta agar paman Ferdinand ke-1, yang bernama Louis, dan Menteri Luar Negerinya, Pangeran Metternich, membantu Ferdinand ke-1 sebagai raja baru, menjalankan pemerintahannya, sehingga membuat Ferdinand ke-1 bisa bertahan menjadi raja selama 13 tahun, yaitu dari 1835 sampai 1848. Ratu Maria ke-1 dikenal sebagai Ratu Gila karena Ratu Maria ke-1 memiliki kondisi mental yang tidak stabil. Ratu Portugal Maria ke-1 menikah dengan pamannya sendiri, yaitu Pedro III. Maria ke-1 sering mengalami delusi dan obsesi berlebihan terhadap hal-hal Katolik. Maria menghabiskan banyak waktu dalam pengasingan, tetapi lolongannya bisa terdengar di seluruh wilayah kerajaan. Sang ratu amat tidak waras hingga pada 1799, putranya, Joao, menjalankan tugas Maria ke-1. Saat melarikan diri ke Brasil selama Perang Napoleon tahun 1803 sampai 1815. Sang ratu wafat, dan Joao menjadi Raja Portugal, menggantikan ibunya. Raja Ludwig II menjadi Raja Bavaria pada 1864. Raja Ludwig II adalah anggota dinasti Wittelsbach, yang terkenal akan pernikahan sedarahnya. Sebagaimana pendahulunya, Raja Ludwig II pun menikah dengan sepupunya, Permaisuri Sophie. Dalam masa kepemimpinannya, Raja Ludwig II tidak mampu memimpin kerajaannya dengan baik karena gangguan mental dan kejiwaan yang dideritanya. Dia terus menghabiskan uang untuk proyek pembangunan dan hal-hal yang tidak berguna lainnya. Pada akhirnya, Ludwig II berhasil digulingkan setelah dibunuh di Danau Starnberg. Fir'aun Tutankhamun. Pada masa kekuasaan Fir'aun, perkawinan sedarah di Mesir dipuja untuk meneladani dewa Osiris dan istrinya Isis yang adalah saudarinya sendiri. Terkenal sebagai Fir'aun Mesir kuno paling terkemuka, Firaun Tutankhamun sebenarnya adalah hasil dari perkawinan sedarah, di mana ayahnya, yaitu Fir'aun Akhenaten, menikahi salah satu saudarinya sendiri. Tes DNA dari mumi Fir'aun Tutankhamun menunjukkan bahwa ia memiliki kecacatan genetik yang menyebabkan kelemahan pada tubuhnya. Dia memiliki keretakan pada langit-langit mulut, kaki pengkor, skoliosis, dan tengkorak yang memanjang serta cacat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Like dan komen juga ya. Tetaplah di sisi baik dalam menjalani kehidupan.